Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan aktivitas biasa di kebun, di tanaman melon saya yang sekarang berusia 27 hari setelah pindah tanam. Tapi untuk kali ini saya sedang melakukan polinasi dan juga membantu kumbang untuk melakukan penyerbukan. Takutnya nanti ada yang kelewatan dan ada yang ketinggalan, tapi di sini saya juga ingin berbagi tips kepada teman-teman semua. Saya ulang-ulang terus supaya teman-teman semua tidak mencoba untuk melakukan di saat tanaman melon sudah memasuki masa generatif, yaitu sudah mulai muncul calon buahnya dan juga bunganya. Apa yang tidak boleh dilakukan sebagai petani, makanya silahkan tonton video-video dari kami. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong silahkan di subscribe. Siapa tahu dengan subscribe Anda semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu secara gratis dari channel Heri Petani Indonesia. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman melon saya dan juga sedang melakukan polinasi. Untuk polinasinya saya hanya mencontohkan sekedarnya saja teman-teman, karena saya juga sedang megangi kamera sendiri. Jadi yang diambil adalah yang pertama ini bunga jantan, ini bunga betinnya ya teman-teman, dan yang di atas ini adalah bunga jantannya. Jadi seperti ini aja. Kelopaknya ini usahakan dibuang teman-teman, kemudian baru ditempelkan ke sini, dipoles-poleskan ke sini, insya Allah nanti akan berhasil. Ini seperti itu saja. Dan mohon maaf, ini saya hanya mencontohkan sekedar saja karena saya megangi kamera sendiri. Saya tidak terbiasa membawa tripod teman-teman karena di kebun, tapi saya akan berusaha membuatkan video sejelas mungkin dan saya akan menjelaskan video-video sedetail mungkin agar teman-teman paham. Karena setiap video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia itu semuanya rata-rata 8 menit 9 menit penjelasan saya. Dan apapun aktivitas saya di bidang tanaman melon itu selalu saya upload ke channel Heri Petani Indonesia teman-teman. Misalnya jika saya tidak mengupload pemupukan, berarti saya tidak melakukan pemupukan. Karena di saat tanaman melon ini memasuki usia 25 hari setelah pindah tanam, saya hanya melakukan pemupukan 2 kali. Pemupukan yang pertama saya lakukan di usia 10 hari setelah pindah tanam. Kemudian pemupukan yang kedua saya lakukan di usia 20 hari setelah pindah tanam. Tapi biasanya idealnya adalah 7 hari setelah pindah tanam, kemudian 14 hari setelah pindah tanam, kemudian 21 hari setelah pindah tanam, 28 hari setelah pindah tanam, kemudian 35 hari setelah pindah tanam. Tapi tanaman melon ini sudah sebesar ini saya baru melakukan pemupukan kedua kalinya. Pupuk yang saya pergunakan teman-teman, yang pertama adalah asam humat power soil untuk pemupukan yang pertama. Di sini akan saya jelaskan semua. Terus untuk pemupukan yang kedua saya juga sama menggunakan asam humat power soil. Tapi untuk yang pemupukan pertama asam humat power soil saya tambah KNO3 warna merah. Kemudian untuk pemupukan yang kedua asam humat power soil saya tambahkan dengan MKP dan juga KNO3 warna putih. Dan untuk penyepraiannya teman-teman, di usia tanaman melon saya yang 25 hari setelah pindah tanam,
saya baru melakukan penyepraian 1 kali, itu pun saya lakukan di usia 18 hari setelah pindah tanam, yaitu dengan menggunakan cover WP. Kemudian saya tambah dengan perekat. Mulai daun yang pertama sampai daun yang kedua ini sama sekali belum ada tanda-tanda penyakitnya, tapi harus dikontrol di bawahnya ini. Dan usahakan setiap penyepraian itu dilakukan dari bawah ke atas, teman-teman. Teman-teman jangan fokus di tunasnya sini. Nanti yang ada kadang-kadang ini akan menghambat, kadang-kadang ujungnya ini bisa burat jika teman-teman menggunakan fungisida ataupun insektisida kimia dengan dosis yang berlebihan. Jadi dari bawah sini ke atas. Tapi usahakan nanti saat ini di saat tanaman melon sedang proses muncul calon buahnya ini, kemudian ini jangan sekali-kali dilakukan penyepraian menggunakan fungisida dan juga insektisida yang berbahan kimia, terkecuali keadaannya darurat, yaitu misalnya terserang jamur ataupun ulat-ulatan dan juga yang lain sebagainya. Itu pun harus dengan dosis yang rendah. Jadi intinya pemakaian fungisida dengan dosis tinggi itu tidak bagus dan juga tidak dibenarkan. Yang penting rutin, misalnya intervalnya bisa 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, tapi dengan dosis yang rendah. Itu pun tanaman juga bagus sekali seperti ini. Ini lahan kering, teman-teman. Ini lahan kebun. Ini murni lahan kebun. Ini bisa dilihat tanahnya kering sekali. Pengairannya saya hanya melakukan penyiraman secara manual, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi tanamannya. Jadi ini tanaman yang benar-benar kering. Ini lahan kebun, ini lahan perumahan itu. Lahan kebun, jadi saya hanya mengandalkan air hujan, itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan penyiraman secara manual. Jadi alhamdulillah selama ini selalu berhasil. 95% berhasil karena 100% itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk persentase untuk tanaman kita hanyalah 90%, karena untuk takaran 100% itu bukan milik kita dan bukan milik tanam, tapi milik Allah. Setiap tanaman pasti ada yang mati dan pasti ada yang terserang penyakit, tapi tergantung kitanya bagaimana tata cara perawatan tanaman tersebut. Dan ini lihat teman-teman bisa lihat daunnya sangat hijau pekat, hijau tua. Dan kondisi batangnya juga sangat besar sekali, daun-daunnya juga tebal sekali. Dan ini sudah, ini acir 170 cm teman-teman. Ini ada yang hampir 2 meter, yang ini sudah hampir nyampe di ujungnya. Nanti kalau usia 28 hari biasanya sudah sampai semua. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu sedikit wawasan kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat para petani yang ingin belajar bercocok tanam, menanam cabai ataupun menanam melon. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.